Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Ustazah senang sekali bisa menyapa anak-anak kembali di hari ke-11 Ramadan ya. Pripun pawartanipun anak-anak, mugi-mugi anak-anak semua sehat meskipun sekarang belum bisa belajar di sekolah, tapi semoga anak-anak sehat semua di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan pada bulan Ramadan ini sehingga kita bisa berpuasa, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, yang mana bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan Ramadan, bulan yang penuh nikmat dan penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci karena di dalam bulan Ramadan ini terdapat banyak sekali berkah dan kemuliaan yang bisa kita dapatkan. Di bulan yang penuh berkah ini, umat muslim di seluruh dunia berlomba-lomba mengumpulkan pahala dengan melakukan amalan ibadah dan juga kebaikan-kebaikan terhadap sesama sehingga bisa meningkatkan pahala di bulan Ramadan. Baik, salah satu ibadah yang paling dianjurkan untuk diamalkan di bulan Ramadan adalah salah satunya adalah tadarus Al-Quran. Pasti anak-anak sudah sangat familiar ya, sangat sudah tahu sekali apa itu tadarus Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Jadi kegiatan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang paling populer ya, yang dianjurkan juga di bulan Ramadan di setiap tahunnya. Pasti anak-anak di rumah sering mendengar pagi hari setelah sholat subuh itu ada orang-orang yang sedang membaca Al-Quran di musola ataupun di masjid, dan juga ketika selesai sholat tarawih biasanya juga melaksanakan tadarus Al-Quran. Oke, pada kesempatan kali ini anak-anakku, Ustazah akan sedikit memaparkan tentang manfaat tadarus Al-Quran, di mana tadarus Al-Quran ini adalah amalan yang bisa dan mudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Baik, yang pertama, manfaat tadarus Al-Quran di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan setiap hari, yaitu dengan melakukan tadarus Al-Quran ini dapat kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali tadarus Al-Quran yang merupakan ibadah yang paling dianjurkan untuk diamalkan di bulan penuh ampunan ini. Membaca satu huruf Al-Quran saja akan dibalas dengan 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf ya, kayak misal alif lam mim gitu. Alif lam mim. Anak-anak membaca itu saja itu ada 3 huruf. Itu anak-anak sudah bisa mendapatkan 30 kebajikan. Nah, bisa dibayangkan kalau kita membaca Al-Qur'annya itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ya, itu pasti pahalanya Masya Allah tentunya banyak sekali. Kemarin Ustazah sempat menghitung surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, itu ada sekitar 47 huruf. Bisa dibayangkan ketika anak-anak membaca surat Al-Ikhlas itu satu huruf saja 10 kebajikan. Kalau 47 huruf berapa kebajikan? 470. Nah, itu surat Al-Ikhlas aja anak-anak. Gimana kalau kita membaca surat-surat yang panjang? Karena di Al-Quran itu kan surat-suratnya banyak. Oleh karena itu di bulan yang suci ini kita juga waktunya banyak sekali di rumah. Lebih baik kita melakukan tadarus daripada sekedar tidur-tiduran atau bermalas-malasan, agar kita bisa mendapat banyak pahala dan juga mendapat manfaatnya. Ustazah, kalau misal aku bacanya belum lancar gimana? Tidak apa-apa ya. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat mulia yang lagi benar, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Maksudnya gimana Ustazah? Jadi anak-anak, orang yang ahli membaca Al-Quran dalam hal ini itu orang yang sudah bacanya sudah bagus, yang sudah sesuai tajwid, yang makharijul hurufnya itu bagus, lancar ya. Pastinya mereka mendapat pahala yang sangat istimewa ketika dia rutin membacanya setiap hari di bulan Ramadan. Lah kalau misal anak-anak ini belum lancar membacanya, tidak apa-apa, tetap berusaha, tetap dibaca, karena anak-anak tetap dapat pahala 2 kali pahalanya. Yang pertama, pahala karena anak-anak sudah membacanya, bacaannya ya, bacaannya sampean itu sudah dihitung pahala. Yang kedua, pahala karena sungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran tersebut. Niatnya anak-anak, aku mau baca Al-Quran, aku mau tadarus Al-Quran, meskipun itu dibaca Iqra, enggak apa-apa, karena bisanya masih baca Iqra ya. Jadi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran atau masih dijilid, enggak apa-apa nak, tetap dibaca jilidnya. Dan juga sudah hafalkan beberapa surat-surat pendek, itu tetap dibaca, enggak apa-apa. Yang penting ada usaha, ada niat untuk membaca Al-Quran untuk mengisi waktu di bulan Ramadan. Jadi ini harus dijadikan motivasi. Meskipun belum bisa membaca Al-Quran, anak-anak tetap harus bersungguh-sungguh ya, agar cepat naik jilidnya. Wah, aku sekarang masih jilid, aku harus rajin belajar, aku harus rajin berlatih membaca Al-Quran agar cepat Quran. Yang Quran juga kayak gitu, yang sudah lancar bacaannya tidak boleh meremehkan, aku sudah bisa baca, aku nggak mau ngelalar, tidak boleh. Yang sudah lancar harus terus membaca setiap hari agar tambah lancar. Jadi anak-anak tetap semangat ya belajar Al-Qurannya agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, yang kedua, menjadikan waktu lebih produktif ya. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, yang mana kita juga di masa pandemi ya, di masa pandemi COVID-19. Meskipun tidak separah tahun lalu, tapi masih ada pembatasan-pembatasan ya di daerahnya masing-masing. Tapi itu tidak boleh menjadi halangan untuk anak-anak untuk melakukan aktivitas di bulan puasa. Ustazah aku puasa, Ustazah aku lemes, nanti kalau aku banyak gerak takutnya pingsan, takut nggak kuat, nggak boleh ya. Jadi meskipun kita sedang berpuasa ya, kita harus tetap produktif, kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Salah satunya itu tadi, mengisi dengan melakukan tadarus Al-Quran ya kan. Sekolahnya yang biasanya ya kalian 2 kali mata pelajaran, setelah Google Meet ada pendalaman materi, sekarang kan nggak ada, cuma Google Meet aja, habis itu video call BTG. Waktunya tuh lebih panjang ya daripada biasanya. Jadi anak-anak bisa mengisi waktu luang itu setelah sholat duhur, setelah sholat asar, itu dibaca tadarus, dibaca Al-Qurannya, melakukan tadarus Al-Quran. Nggak perlu sehari, nggak perlu harus langsung habis 5 juz ya, sedikit demi sedikit. Yang penting kita bacanya itu ikhlas, yang penting kita niatnya itu baik ya kan, untuk mengisi waktu yang kosong di bulan puasa, daripada dihabiskan untuk tidur, dihabiskan waktu untuk ngegame ya kan. Ngegame aja lama, masa baca Al-Quran sebentar ndak mau ya, nggak perlu lama. Kalau yang misal belum bisa baca Al-Quran lancar, itu cukup 10-15 menit setelah sholat ya. Kalau untuk yang sudah lancar ini terserah sampean kuatnya berapa juz, berapa lembar ya untuk mengisi waktu luang. Jadi waktunya itu lebih bermanfaat, sudah dapat pahala, dapat manfaatnya ya kan. Dan insya Allah kalau kita sering membaca Al-Quran itu hatinya jadi tenang, jadi puasa itu lebih ikhlas nggih. Yang ketiga yaitu mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah. Apa Ustazah ukhuwah Islamiyah itu? Jadi salah satu manfaat yang bisa kita dapat ketika kita melakukan tadarus Quran yaitu bisa mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan
antar umat muslim, ya kan. Tadarus Al-Quran tidak hanya bisa kita lakukan di rumah, tapi biasanya juga di masjid atau musola. Yang rumahku jauh Ustazah dari masjid, tidak apa-apa, tadarusnya di rumah aja. Tapi kalau yang misal rumahnya sampai itu depannya masjid atau sampingnya musola, bisa dilakukan tadarus Al-Qur'annya di masjid. Kenapa kok bisa mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah? Jadi biasanya misal kita punya tetangga nggak pernah tegur sapa, nggak pernah ketemu, kalau misal nggak puasa karena kesibukannya ya, kalian kan juga sekolah daring, meskipun sekolahnya di rumah kan melaksanakan pembelajarannya di dalam rumah, temannya juga mungkin daring juga, nggak pernah ketemu, nggak pernah bertegur sapa. Terus pas puasa kayak gini dia juga tadarus di masjid, sampai juga di masjid akhirnya ketemu, akhirnya bertegur sapa, akhirnya ngobrol, akhirnya akrab lagi ya. Jadi dengan mengikuti tadarus Al-Quran di masjid atau musola selama bulan Ramadan, secara tidak langsung akan meningkatkan interaksi dengan tetangga atau teman, serta membangun persaudaraan antar sesama umat muslim. Oke, selanjutnya yang keempat adalah dapat menyembuhkan penyakit hati. Ya, penyakit hati yang sudah masuk di sini bukan penyakit jantung koroner ataupun penyakit paru-paru, liver kayak gitu, bukan. Nah, jadi penyakit hati itu semacam dengki, iri hati, marah ya. Jadi dengan kita membaca Al-Quran dengan ikhlas ya, dan dengan hati yang tenang, jadi bacanya itu ikhlas, nggak karena disuruh atau nggak karena terpaksa. Iyalah, aku disuruh lagi baca sama mama, aku tak cepet-cepet bacanya, nggak boleh. Jadi bacanya itu dinikmati, yang dengar itu juga senang, sampai yang baca itu juga bahagia ya. Itu manfaatnya jauh lebih jauh lebih banyak, dan pahalanya juga jauh lebih banyak juga kalau kita membacanya dengan ikhlas dan dengan hati yang tenang. Jadi bacaannya itu juga benar, makharijul hurufnya itu juga benar ya. Jadi dengan cara membaca Al-Quran itu dengan ikhlas dan dengan hati yang tenang, itu dapat menghalau dan menyembuhkan penyakit hati seperti iri hati, dengki, dendam. Mungkin dulu sampean kan sudah libur 1 tahun ini ya, nggak masuk sekolah ya. Mungkin dulu sebelum pandemi itu ada yang pernah di sekolah itu cakar-cakaran. Terus sampean itu di hatinya itu, aku habis dicakar sama anak itu, aku marah sama dia. Atau teman sebangku pean itu punya kotak pensil baru, terus di hati sampean tuh bilang, aku iri sama kotak pensilnya. Jadi sekarang ini dengan membaca Al-Quran, ayo dihilangkan iri hatinya, dendamnya dulu sama temannya juga dihilangkan ya, biar hatinya itu tenang, biar hatinya bersih, sehingga menjalankan puasa ini itu tanpa beban. Anak-anak bisa menjalankan puasa selama bulan Ramadan ini dengan senang hati dan ikhlas. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu adalah obat hati bagi manusia, agar hatinya itu bersih, agar tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada iri hati. Makanya kalau misal sampai merasa marah, merasa sedih, sakit hati ya, ambil air wudhu, baca Al-Quran biar hatinya tenang. Ini tidak hanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan, tapi kita bisa lakukan sehari-hari ya. Jadi membaca Al-Quran itu manfaatnya banyak sekali ya. Kita bisa, kalau hatinya bersih itu pikirannya tuh positif, pikirannya tuh akhirnya yang baik-baik, akhirnya tindakan kita juga baik, akhirnya kita
kita bisa melakukan hal-hal yang baik, kita akan terhindar dari melakukan hal-hal yang buruk, sehingga anak-anak semua bisa menjadi anak yang solih dan solihah. Baik, mungkin sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat, dan untuk anak-anakku tetap semangat puasa, semangat belajar, dan semangat beribadah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.